Halo semuanya, saya Vika dan teman saya Ardina. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusutan arsip. Apa sih itu penyusutan arsip? Kalau mau tahu nonton sampai habis ya. Nah, di penyusunan arsip ini kita akan mempelajari beberapa materi, yaitu yang pertama ada pengertian penyusunan arsip, yang kedua ada tujuan penyusunan arsip, yang ketiga ada prosedur dan teknik penyusunan arsip, yang keempat tahap-tahap penyusunan arsip, yang kelima pemindahan arsip inaktif, yang keenam pemusnahan arsip, dan yang terakhir yaitu penyerahan arsip statis. Yang pertama ada pengertian penyusunan arsip. Pengertian penyusunan arsip meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, memusnahkan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Lalu ada tujuan penyusunan arsip. Tujuan penyusunan arsip yakni sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Yang kedua, menjamin ketersediaan arsip. Yang ketiga, menyelamatkan bahan bukti kegiatan organisasi. Yang keempat, mendayagunakan arsip. Dan yang terakhir, ada pengawasan arsip yang bernilai guna tinggi. Yang ketiga, prosedur dan teknik penyusunan arsip. Yang pertama, jadwal retensi arsip merupakan daftar yang berisi informasi mengenai jenis arsip, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang nasib akhir arsip apakah dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. Keterangan pada jadwal retensi merupakan pedoman dalam melakukan penyusutan. Lalu yang kedua, ada teknik penyusunan arsip berdasarkan non-jadwal. Retensi arsip adalah penyusutan yang dilakukan suatu organisasi ketika organisasi tidak memiliki jadwal retensi arsip dan tidak mempunyai program pencatatan arsip secara periodik, serta kondisi arsip organisasi tersebut tidak teratur. Yang keempat ada tahap-tahap penyusunan arsip. Yang pertama, penataan arsip. Penataan arsip dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penataan struktur dan fungsi organisasi perlu dilakukan karena arsip-arsip yang ada pada suatu unit kerja mencerminkan pelaksanaan fungsi-fungsi pada suatu organisasi. Oleh karena itu, perlu didata unit-unit kerja dan fungsi unit-unit organisasi yang tercermin dalam struktur organisasi. Yang kedua, penataan arsip dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi arsip, kondisi tempat penyimpanan, media rekam arsip, volume arsip, kurun waktu penciptaan arsip, sistem penataan sarana, penemuan kembali arsip, asal arsip, serta lokasi atau tempat dilakukannya penataan arsip. Lalu yang kedua ada pengelompokan arsip. Pengelompokan arsip dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pemberkasan arsip, yang kedua pendeskripsian arsip, yang ketiga penomoran definitif, dan yang terakhir penyusunan daftar pertelaan arsip atau DPA. Lalu yang terakhir ada penilaian arsip. Penilaian merupakan kegiatan menganalisis informasi dan fungsi terhadap sekelompok arsip untuk menentukan nilai guna dan jangka simpan arsip. 5. Ada pemindahan arsip inaktif. Nah, pemindahan arsip inaktif dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menyeleksi arsip inaktif, yaitu tahap penyeleksian arsip inaktif dilakukan untuk menyeleksi arsip dengan cara melihat jadwal retensi pada kolom retensi aktif. Yang kedua, ada penataan arsip. Penata arsip merupakan kegiatan menata dan mengolah arsip sesuai dengan ketentuan teknis. Dan yang ketiga, pembuatan daftar arsip inaktif, yaitu dilakukan dengan menyusun daftar arsip inaktif yang dipindahkan dan ditandatangani oleh pemimpin unit kerja selaku yang memindahkan arsip dan unit kearsipan. Di lingkungan pencipta arsip selaku penerima arsip atau pejabat yang diberi kewenangan. Dan yang terakhir, pelaksanaan pemindahan. Terakhir ada pelaksanaan pemindahan. Nah, setelah ditata dan box diberi nomor sesuai daftar arsip inaktif yang dipindahkan serta telah dibuatkan berita acara pemindahan arsip. Selanjutnya ada pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip adalah kegiatan menghancurkan visi arsip dengan teknik tertentu sehingga visi dan informasinya tidak dapat dikenali lagi. Nah, sebelumnya pemusnahan arsip dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama pembentukan panitia, yang kedua penyeleksian arsip, yang ketiga pembuatan daftar arsip usul musnah, yang keempat penilaian arsip, yang kelima permohonan persetujuan atau pertimbangan, dan yang keenam penetapan arsip yang
dimusnahkan. Itu ada pelaksanaan pemusnahan. Nah, teknik penyusutan arsip dalam dilakukan dengan pencacahan, penggunaan bahan kimia dan pulping. Ada penyerahan arsip statis. Penyerahan arsip statis merupakan penyerahan arsip yang bernilai guna permanen yang telah lewat masa simpannya dan dinyatakan tidak operasional di unit penciptanya. Nah, penyerahan arsip statis dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah. Yang kedua, penilaian arsip. Yang ketiga, pemberitahuan penyerahan arsip statis. Yang keempat, verifikasi dan persetujuan. Selanjutnya yang kelima, ada pemberitahuan penyerapan arsip statis. Pencipta arsip memberitahukan penyerahan arsip statis kepada kepala lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya. Selanjutnya ada verifikasi dan persetujuan. Kepala lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya melakukan verifikasi daftar hasil serah, kemudian memberikan rekomendasi apakah menerima atau menolak. Selanjutnya ada penetapan arsip yang diserahkan persetujuan kepala lembaga kearsipan. Dijadikan landasan bagi pimpinan pencipta arsip menempatkan arsip yang akan diserahkan kepada lembaga kearsipan. Akhir ada pelaksanaan serah terima. Selain visi arsip yang diserahkan juga dilengkapi dengan gambar 119 ilustrasi, penyerahan daftar arsip usul serah, dan berita acara serah terima arsip. Sekian video penjelasan kami tentang penyusutan arsip. Jika kami ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Vika dan teman saya Ardina mengucapkan terima kasih.